Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Agus Manggala. Saya adalah dosen tetap di Politeknik Negeri Sriwijaya. Saat ini, saya sedang mengampu mata kuliah tentang menggambar teknik. Seperti yang tampak pada layar, ini adalah SISAK atau sistem akademik yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya, yang mana setiap dosen sebelum melakukan proses belajar mengajar harus mengupload RPS-nya dan mengisi bagian-bagian dari RPS tersebut yang sangat detail dari pertemuan pertama, kedua, tiga, empat, sampai ke pertemuan terakhir yaitu ke pertemuan 17. Di dalam SISAK ini bisa kita lihat ada RPS yang sudah kita unggah. Dalam hal ini saya mengambil mata kuliah tentang menggambar teknik. Bisa kita lihat di sini dan akan kita zoom di bagian sini. Nah, jadi mata kuliah menggambar teknik itu kodenya adalah TI 202103 dengan rumpun mata kuliah itu adalah mata kuliah keterampilan umum dengan bobotnya itu adalah 2 SKS, ada di semester pertama, dan RPS yang saya susun ini tanggal 27 Agustus tahun 2024. Dalam hal ini, saya, Agus Manggala, adalah koordinator dari mata kuliah ini. Pada saat itu, kepala jurusan teknik kimia itu dari Insinyur Jackson MSI. Adapun dari CPL Prodi S9, untuk capaian pembelajaran mata kuliah menggambar teknik, yang pertama itu adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian CPL Prodi P1 menguasai teori gambar teknik dan aplikasinya terhadap mata kuliah yang akan dipelajari selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah P2, menguasai konsep teoritis secara umum, cara-cara membaca dan menganalisa gambar teknik. Kemudian capaian pembelajaran KK1 yaitu mampu menerapkan gambar teknik untuk mendesain objek dan proses. KK7 mampu mendesain proses sederhana berdasarkan pemahaman aksesoris, fitting, pemipaan dengan gambar 2 dimensi. Kemudian KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, dan terukur di dalam melakukan jenis pekerjaan yang spesifik dan menggambarnya dengan metode isometrik atau metode 3 dimensi. Nah, bisa kita lihat di capaian CPMK M1, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dari menggambar teknik di dalam bidang teknik energi. Kemudian M2, mahasiswa mampu menggambar bidang 2D konsep yang diinginkannya. Yang ketiga itu adalah mahasiswa mampu menggambar bidang 3D konsep yang diinginkannya. Kemudian M4, mahasiswa mampu menyelesaikan soal-soal praktek menggambar 2D dan 3D. Yang terakhir, mahasiswa mampu membuat, membaca, dan menganalisa gambar yang dibuat. Adapun untuk deskripsi dari mata kuliah menggambar teknik ini adalah mata kuliah ini mempelajari bagaimana membuat, membaca, dan menganalisa gambar teknik dan simbol-simbol yang digunakan di bidang kilang gas, petrokimia yang meliputi gambar diagram alir proses, gambar diagram proses, gambar diagram sistem instrumentasi, gambar diagram sistem perpipaan, dan gambar-gambar peralatan baik yang rotating maupun yang non-rotating. Mata kuliah ini mendukung pembelajaran pada mata kuliah proses pengolahan, peralatan pengolahan, dan pengendalian proses. Karena di dalam industri tentu saja akan banyak ditemui berbagai simbol, gambar, teknik. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu untuk membaca,
gambar-gambar isometrik proses, instrumentasi, dan perpipaan yang ada di kilang atau di industri petrokimia, baik di dalam maupun di luar negeri. Adapun untuk pokok-pokok pembelajaran atau pokok pembahasan, yang pertama adalah mahasiswa menerima informasi tentang mata kuliah menggambar teknik. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tujuan dari menggambar teknik ini yaitu mahasiswa mampu membuat, membaca, dan menganalisa gambar teknik. Kemudian diberikan dasar-dasar tentang gambar teknik dari garis, kemudian dari huruf, simbol, maupun yang lainnya. Kemudian di situ ada skala, dan skala dalam ukuran yang sebenarnya yang diperkecil maupun yang diperbesar. Kemudian ada proyeksi Amerika dan Eropa, kemudian membuat etiket sendiri, membuat gambar 2 dimensi, kemudian menyajikan gambar tersebut berupa potongan dan arsiran. Kemudian dari gambar tersebut diarahkan untuk menggunakan software, baik software 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dalam hal ini saya menggunakan aplikasi AutoCAD versi 2014. Kemudian apa yang kita gambar? Ada simbol pemipaan, peralatan proses, dan instrumentasi. Gambar isometrik dan penerapannya. Oke, jadi untuk mendukung tercapainya pembelajaran tersebut, saya memiliki daftar pustaka. Yang pertama itu adalah dari Simon, kemudian dari Suhendra Yatna, kemudian dari Walker, dari Wijayanto, Bambang Wijayanto, kemudian dari website juga, termasuk video, e-book, dan bahan-bahan dari internet lainnya. Adapun untuk media pembelajarannya, saya memiliki perangkat lunak, dalam hal ini adalah jaringan internet, kemudian ada YouTube, ada video tutorial yang saya buat sendiri. Untuk mendukung dari sisi perangkat keras, Politeknik sudah menyiapkan spidol, whiteboard, LCD, dan proyektor. Kalau kertas gambar, alat gambar itu disediakan oleh mahasiswa sendiri. Kemudian di sini saya memiliki tim teaching. Yang pertama itu adalah Muhammad Noviansyah Nugraha, kemudian Safril Kartika Wardana. Kami adalah tim teaching di dalam menggambar teknik di semester 1 ini. Kemudian sini saya akan menjelaskan secara detail apa-apa saja materi yang akan disampaikan di dalam proses mata kuliah ini. Minggu pertama sampai minggu kedua, maka yang ingin kami targetkan yaitu mahasiswa mampu mengetahui hak dan kewajibannya. Jadi mahasiswa mengetahui apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang memang menjadi haknya di dalam proses pembelajaran. Kemudian mahasiswa mampu memahami fungsi menggambar teknik. Kemudian mahasiswa memiliki pandangan umum peran mata kuliah menggambar teknik bagi mahasiswa jurusan teknik, artinya secara umum. Kemudian indikatornya nanti akan dilakukan tanya jawab seputar informasi yang sudah disampaikan. Kemudian kinerjanya atau penilaiannya dilakukan dengan cara memberi apresiasi setiap jawaban baik dengan lisan maupun dengan contoh. Misalnya, ketika mereka melakukan jawaban dengan baik, mengurangi jumlah pekerjaan rumah yang akan dibawanya. Kemudian metode pembelajarannya berupa tatap muka, diskusi, dan tanya jawab dengan waktu 4 kali 50 menit. Kemudian untuk materi pembelajaran itu meliputi dari materi panduan politeknik, kemudian materi paduan antara peraturan jurusan teknik kimia dan peraturan yang dibuat oleh dosen masing-masing. Kemudian ada gambar draft proses sederhana yang ada di laboratorium teknik energi. Untuk bobot penilaiannya, di sini saya memberikan 10%. Begitu seterusnya, di minggu ke-3 sampai 5, mahasiswa mampu memahami tentang skala,
kemudian mampu menggambar dengan proyeksi Amerika atau Eropa, mahasiswa mampu membuat etiket yang lengkap sesuai dengan objek yang digambar. Jadi pada saat di minggu pertama, kedua, dan ketiga sampai kelima itu mahasiswa masih menggunakan media gambar manual berupa kertas dan alat tulis seperti biasanya. Kemudian pada saat minggu ke-6 sampai ke-7 dan seterusnya, mahasiswa sudah diberikan kesempatan untuk menggunakan software yang sudah ditentukan, yaitu AutoCAD. Untuk versinya, kita menggunakan AutoCAD yang sesuai dengan kemampuan dari komputer atau laptop dari mahasiswa itu sendiri. Apabila laptopnya yang dari kapasitas yang rendah, kemampuannya rendah, maka diperbolehkan menggunakan aplikasi AutoCAD yang paling lama, misalnya versi tahun 2007. Kemudian dari minggu ke-6, 7, di sini sudah mulai menggunakan AutoCAD, mulai menggunakan garis-garis, membuat gambar potongan, kemudian penggunaan program software teknik dalam bentuk 2 dimensi. Nanti saya akan memberikan salah satu contoh tutorial yang sudah saya upload di YouTube untuk digunakan sebagai panduan bagi mahasiswa agar mereka mampu mempelajari apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah tim sampaikan di rumah. Jadi mereka bisa mengulang-ulang kembali materi-materi yang sudah diajarkan untuk bisa dilanjutkan. Untuk minggu ke-9 sampai ke-13, di sini sudah mulai menggambar PFD, PID, kemudian sistem-sistem di dalam industri, dan ini masih menggunakan gambar 2 dimensi. Yang seterusnya di minggu ke-14 sudah memperkenalkan tentang pemipaan, kemudian minggu ke-15, 16 tentang fitting, kemudian 17, 18 itu sudah memperkenalkan tentang gambar isometrik, dan yang minggu ke-19 itu sudah mulai memberikan pengantar 3D. Jadi semuanya sudah menggunakan AutoCAD baik yang 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, demikian untuk RPS. Di sini saya sudah merangkum bahwasannya mata kuliah kita ini adalah menggambar teknik, kemudian satuan kredit semesternya adalah 2 SKS dengan penelaah materi saya. Kemudian ini adalah deskripsi singkatnya. Yang pertama kita menggambar etiket, kemudian pengetahuan garis dan tebal garis, gambar potongan, skala, dan seterusnya. Diharapkan mahasiswa mampu untuk mengikuti mata kuliah ini dengan baik sesuai dengan target yang diinginkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan memberikan materi tentang menggambar teknik. Bagaimana yang sudah kita lakukan di minggu sebelumnya adalah kita sudah memberikan materi tentang pendahuluan. Ya, dia akan memberikan jadi tentang pendahuluan, yang mana pendahuluan itu adalah tentang aturan-aturan yang sudah diberikan oleh Politeknik Sriwijaya dan juga jurusan teknik kimia. Nah, dalam hal itu semua aturan, kemudian apa dan yang boleh dan yang tidak boleh itu sudah ada di dalam panduan di Politeknik. Nah, untuk pertemuan di minggu kedua ini kita akan membahas tentang beberapa hal-hal yang harus kita hadapi di satu semester ke depan. Di sini saya Bapak buat suatu video ya.
satu video kurang lebih ada 37 menit kalau nggak salah. Dimana 37 menit ini sudah Bapak rangkum dan nanti kita bisa saksikan di TV kita ya. Tujuannya adalah ketika nanti akhir semester, maka yang materi-materi tersebut itu bisa kita cek kembali. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini berbagai beberapa materi tiga dan seterusnya. Kemudian di sini dengan beberapa video yang Bapak buat, tentu saja tidak ada lagi video-video. Tujuan dari video ini adalah ketika nanti materi-materi ini ada yang mungkin terlewatkan, maka anak-anak kalian bisa melakukan pengulangan. Ini bisa dicek kembali langkah-langkah demi langkah sehingga itu bisa diaplikasikan di dalam hal teknik supaya bisa kita mulai ya. Bapak akan ambil satu contoh untuk pertemuan kedua video ini adalah ini. Jadi bisa nanti kalian akses dengan cara misalnya masukkan nama Bapak di sini. Banyak ya kan nih, sudah Bapak buatkan videonya. Kita ambil contoh yang misalnya tentang yang satu dulu ya, kita membuat garis misalnya. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gambar dua dimensi sesuai dengan buku yang sudah ada di kalian masing-masing. Nah, jadi gambar dua dimensi ini akan dimulai dari menentukan tipe-tipe garis, kemudian nanti bagaimana cara menggunakan garis tersebut, memanggil koleksi garis yang sudah ada maupun yang akan kita buat, menampilkan ketebalan garis, membuat tipe garis sendiri, menghapus line type yang sudah tidak kita gunakan. Oke, jadi di sini AutoCAD sudah menyiapkan berbagai macam tipe-tipe garis yang sudah termasuk di dalam aplikasi yang sudah kalian install. Nah, caranya adalah dengan kita mengklik bagian by layer di sini. Nanti akan ada berbagai macam jenis garis yang sudah ada. Nah, sekarang kita memunculkannya adalah dengan mengklik other, maka akan tampil seperti ini. Nah, mungkin sebagian dari komputer kalian ada beberapa yang tidak ada, karena garis-garis ini atau tipe-tipe garis ini adalah customize, artinya bisa kita buat sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, untuk yang standar bisa kita lihat di sini continuous contohnya, kemudian dash. Nah, ini adalah jenis-jenis tipe garis yang sudah ada terinstall di AutoCAD kalian. Nah, apabila ada garis yang kita butuhkan tetapi tidak ada di daftar ini, maka kita tinggal klik load. Nah, di sini ada tambahan banyak garis yang bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan. Nih, dot, fence line, gas line, dan seterusnya. Oke, tuh lihat. Hidden 1, hidden 2, dan seterusnya. Nah, ini adalah tabel garis yang sudah ditentukan oleh AutoCAD. Selanjutnya, apabila kita membuat garis baru sesuai dengan kebutuhan kita, bisa mengklik di bagian file. Di sini saya sudah mencoba membuat suatu garis dengan nama garisnya itu adalah kotak.
Untuk nama silakan kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Kita klik open, kemudian klik bagian kotak, kita masukkan ke dalam sini. Nah, tinggal kita klik reload, maka akan muncul jenis garis baru dengan nama kotak. Nah, ini. Oke, nah sekarang kita klik OK. Nah, sekarang kita menggunakan garis. Kita membuat suatu gambar menggunakan garis tertentu. Misalnya tinggal kita klik bagian line, kemudian kita buat garis di sini. Klik enter. Sekarang kita tentukan garis ini maunya jenis apa. Kita klik bagian layer ini, kita cari misalnya kotak. Nah, maka akan terbentuk sebuah garis sesuai dengan jenis garis yang kalian pilih. Akan bentuk seperti ini. Atau seandainya apabila kalian memiliki tanah kaplingan yang harus diberi batas dengan nama batas tanah, tinggal kita klik bagian line, kemudian kita buat garisnya, atau kita tentukan dulu, boleh kita menentukan dulu jenis garisnya, misalnya batas tanah atau batas lahan, boleh, tinggal kita klik garisnya, kita langsung arahkan garisnya sesuai dengan kebutuhan. Maka hasilnya akan seperti yang tampak di layar. Nah, jadi dengan adanya garis customize seperti ini, maka akan memudahkan kita di dalam membuat suatu gambar 2 dimensi. Oke. Bisa kita lihat di sini. Tadi kita sudah memanggil koleksi garis berdasarkan garis yang sudah dibuat. Seperti ini, misalnya kita mau membuat suatu batas lahan dengan bentuknya seperti kotak seperti ini. Nah, ini mau kita buat ukurannya menjadi tebal, maka caranya adalah klik bagian layer sebelah kanan sini, kita pilih ketebalan yang kita inginkan, misalnya 0,9 mm atau 1 mm. Kita klik aja langsung, maka selanjutnya tekan enter. Maka sekarang kondisi dari garis ini adalah sebesar 1 mm. Bagaimana kita menampilkannya supaya ketika ada di model ini ukurannya sudah tebal, atau supaya dia berbeda dengan garis yang ada di tengahnya. Boleh ya, anggaplah aja di sini, di titik sini. Nah, untuk yang endingnya kita masukkan nilainya tuh 30, 33, sudutnya 0, enter. Nah, kita pilih objeknya, kemudian enter. Nah, sekarang jenis lingkaran sudah terbentuk. Sekarang tinggal kita menggunakan buat suatu garis sembarang. Nah, sekarang sudah ada seperti ini. Kita pakai polyline, bisa tag. Jadi itulah cara-cara untuk membuat jenis garis yang sesuai dengan kebutuhan kita. Terima kasih. Yang fungsinya itu ada tak poin. Nah, kalau absensi itu termasuk juga Pak? Dari 4 itu. Benar. Jadi yang kita ambil lagi dari sisi penilaian. Apapun itu. Jadi proses penilaian itu akan ada 4 item. 4 item. Yang pertama, 12.
Jadi di dalam proses penilaian itu di ujung nanti ya, awas itu ada, ini adalah di SISAK ya. Nah, jadi SISAK ini adalah sistem administrasi dari kita. Kemudian di dalam SISAK itu ada yang namanya penilaian UAS atau UTS dulu, kemudian UAS. Nah, yang ketiga ini adalah sistem penilaian berdasarkan apa namanya tingkah laku. Nah, tingkah laku ya. Jadi tingkah laku kalau misalnya sering alfa, ini masuknya di sini. Jadi ada jalur tersendiri. Jadi ketika kalian UTS-nya bagus, UAS-nya bagus, tapi tingkah lakunya yang tidak bagus, maka di sini kan menjadi pertimbangan nanti A, B, C, A plus B sama C. Itu adalah jadi terkait dengan kehadiran itu ada di bagian kolom.